Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kuliah siang ini dengan baik. Kita masih membahas dalam kuliah pasar modal ini, kita masih membahas topik tentang perusahaan efek, yaitu di dalamnya itu terdapat beberapa lembaga, yaitu yang pertama penjamin emisi efek atau underwriter yang pada video yang terdahulu sudah kita bicarakan. Nah, sekarang kita akan membicarakan lembaga berikutnya, yaitu lembaga perantara pedagang efek atau broker dealer. Nah, pengertian tentang broker dealer itu apa? Yaitu pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Nah, lembaga ini, yaitu lembaga broker dealer ini, memiliki kewajiban sampai 8 poin. Untuk kewajiban pertamanya yaitu harus mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, ini ada kewajiban memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Kewajiban yang ketiga yaitu membubui jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Nah, jadi formulir pemesanan itu harus tertera waktu yang rigid dari jam, hari, dan tanggal yang harus diperhatikan oleh broker dealer ini. Nah, kemudian selain itu juga memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari yaitu berkaitan dengan bursa setelah dilakukan transaksi. Nah, ini harus ada peringatan berkenaan dengan hari berakhirnya, jangan sampai ini kadaluarsa. Kemudian poin yang keempat, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang
dari nasabah. Kewajiban yang kelima yaitu menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Poin keenam, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Poin ketujuh, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Yang terakhir yaitu kewajiban yang kedelapan, memberikan saran kepada para pemodal. Itu kewajiban dari broker dealer. Kemudian selain lembaga broker dealer, itu ada juga lembaga manajer investasi, investment manager. Nah, investment manager itu lembaga yang seperti apa? Yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tugas investment manager itu apa? Tugasnya ada 3, yaitu mengadakan penelitian. Yang kedua, menganalisis kelayakan investasi. Yang ketiga, yaitu mengelola dana portofolio. Itu tugas dari manajer investasi. Nah, jadi penelitiannya ya seputar tugas tersebut. Itu sampai menganalisis investasi dan mengelola portofolio. Nah, manajer investasi ini tidak boleh sembarangan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Meskipun di sini tugasnya cuma 3. Nah, tapi ketentuan yang harus dipatuhi, rambu-rambunya atau larangan-larangannya cukup banyak. Ini ada 5 poin larangan. Nah, itu larangannya apa? Larangan memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi atau jasa konsultan pembelian. Jadi ini sebenarnya tidak boleh mempengaruhi. Ya karena kalau tidak ada misalnya saran dan mempengaruhi, itu kan beda tipis.
memprovokasi, saran, mempengaruhi, membujuk, itu beda tipis. Makanya dilarang aja itu, dilarang memberikan saran. Kemudian selain jasa pembelian, jasa konsultan pembelian, juga jasa konsultan penjualan atau pertukaran dari efek tanpa dasar pertimbangan rasional. Yang ternyata tidak sesuai dengan informasi yang lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi. Keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh manajer investasi. Jadi dalam bisnis, nah itu biasanya ya jangankan bisnis yang seperti ini ya, bisnis investasi ya, dalam jual beli di pasar itu ya memang perlu kadang-kadang kita ngajak teman, itu perlu. Karena apa? Nah, teman itu bisa mengerem ini, tapi catatannya teman yang baik ya. Teman yang baik itu bisa mengerem nafsu pembeli ketika sedang dibujuk oleh penjual. Tapi ini penjual juga kadang-kadang kesel. Bapak pernah di Madinah itu ya, temen udah nafsu, terus bapak colek supaya jangan terlalu nafsu ketika membeli. Nah, rupanya penjualnya itu ngelihat gitu, bapak mempengaruhi pembeli. Ini kelihatan kesel sekali ini penjual. Tapi itulah memang perlu kalau kita belanja sesuatu yang terutama yang mahal itu kita harus ngajak teman yang baik yang bisa mengendalikan nafsu kita. Jangan sampai kita kemudian nafsu barang harga berapapun kita beli. Kemudian larangan berikutnya yaitu memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah tanpa wewenang tertulis dan dari nasabah yang bersangkutan. Jadi nggak boleh. Jadi ada bukti tertulis supaya ketika ini manajer investasi ini ketika dianggap melanggar, itu ada bukti bahwa dia ada bukti tertulis amanah dari nasabah. Kemudian yang poin ketiga, memesan untuk membeli atau menjual efek untuk rekening nasabah atas instruksi pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah kepada pihak ketiga tersebut. Jadi ini hampir sama dengan
poin kedua. Poin keempatnya, melakukan kebijakan sendiri dalam melaksanakan amanat beli atau jual, yaitu jual efek, untuk membeli tanpa terlebih dahulu memperoleh wewenang tertulis dari nasabah tersebut. Jadi poin 2, 3, dan 4 ini hampir sama. Kemudian poin kelima, yaitu memberi laporan atau saran kepada nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa melibatkan pihak yang menyiapkan laporan dan saran tersebut. Ya, biasanya laporan itu kan dibuat oleh sekretaris. Nah, kadang-kadang juga sekretaris itu ada kesibukan lain, meminta kepada stafnya untuk membuat laporan. Nah, ini jangan sampai manajer investasi ini membacakan laporan ini tanpa diskusi dulu terhadap pembuat laporan. Ya, karena kalau ternyata dia nggak paham dengan laporan yang dibuat oleh si pembuat laporan, nah ini bisa terjadi kesalahpahaman, bisa terjadi apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembuat laporan dan kemudian apa yang disampaikan oleh manajer investasi. Bahkan saya berpesan kepada Anda, ya siapa tahu Anda nanti jadi orang penting, jadi pejabat. Nah itu kalau sudah jadi pejabat itu nggak sempat itu bikin laporan atau pidato sambutan, karena sambutan itu ada kadang-kadang acara itu pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Kalau kebetulan acaranya sama, itu bisa satu sambutan untuk kelima-limanya. Tapi kalau acaranya berbeda-beda, instansinya berbeda-beda, maka sambutan itu harus beda-beda. Nah itu seorang pejabat nggak mungkin membuat sambutan yang, ya jangankan kelima-limanya, sambutan satu aja biasanya nggak mampu nyuruh bawahannya. Eselon 1 nyuruh eselon 2, atau menteri nyuruh eselon 1. Eselon 1 biasanya ya nggak mau bikin ini tuh, nggak mau. Dia nyuruh eselon 2. Eselon 2 juga biasanya nggak mau, sibuk dia, nyuruh eselon 3. Nah, jadi mesin di kantor itu pada umumnya eselon 3 itu jadi suruh-suruhan. Eselon 3 mau nyuruh bawahannya banyak yang nggak mampu gitu. Nah ini juga maksud Bapak berkaitan dengan ini tadi. Anda harus diskusi dengan pembuat laporan. Ini bagi pejabat ini bahaya, masalahnya kadang-kadang
pembuat laporan ini juga capek gitu. Dia harus buka-buka buku, terus kemudian sementara pejabat yang sambutan ini juga honornya diambil sendiri, ke bawahannya dianggap itu kewajiban bawahan untuk membikinkan sambutan, pidato sambutan. Itu Eselon 3 itu bikin seperti itu yang nggak ada honornya. Jadi Eselon 3 itu meskipun boleh dikata salaman pun dengan menteri itu nggak boleh, kecuali kalau sedang halal bihalal itu ngantri salaman jejer-jejer. Tapi pidato menteri itu sering yang bikinin Eselon 3. Itu tadi menteri minta ke Eselon 2. Eselon 1 nggak mau, terus dilanjutkan ke Eselon 2. Eselon 2 dilempar ke Eselon 3 sampai di Eselon 3 berhenti, dia harus bikin. Nah, ada persoalan gini. Ketika Eselon 3 bikin, kalau Eselon 3 ini ngerti aturan tulis menulis, nah itu rujukan itu harus jelas, tidak diklaim sebagai tulisannya sendiri, atau nanti ketika pidato sambutan itu sebagai atas nama menteri yang sambutan, atau atas nama Eselon 1 yang sambutan, atau siapapun yang sambutan. Nah, ini kalau penulisnya mengklaim pendapat itu pendapat dia, kemudian ketika dipidatokan oleh siapapun, nah itu kan kemudian terjadi klaim bahwa pendapat itu adalah pendapat yang pidato. Nah ini sudah terjadi. Seorang profesor, jadi nggak perlu Bapak sebutkan, seorang profesor sambutannya dibuatkan oleh bawahannya, anak buahnya, kemudian sambutan itu nukil pendapat orang, sementara tidak dibuatkan rujukan, tidak ada footnote-nya. Ya sebenarnya kalau pidato itu bukan footnote ya, body note ya, di belakang kalimat yang dinukil itu nggak ada. Akhirnya ini si pejabat ini ada yang nuntut, ya orang yang berpendapat itu nuntut, itu kan pendapat saya, bukan pendapat Anda, dituntut. Gelar profesornya sampai dicabut. Itu hati-hati kalau Anda nanti jadi pejabat, ingat-ingat kalau ada pernyataan yang spesifik, nah itu pasti pernyataan seorang pakar. Kalau nggak ada body note-nya, itu hati-hati, tanyakan kepada si pembuat pidato ini. Jadi jangan yang mentang-mentang pendapat itu keren kalau disampaikan, wah ini masyarakat umum bisa nggak tahu, tapi orang yang nulis dan orang yang pernah membaca tulisan itu, nah itu akan tahu bahwa ini sebenarnya pendapat si fulan. Nah, yang pernah baca pasti tahu, itu pasti ingat. Apalagi misalnya Bapak pernah penelitian di Sorong, kemudian hasil penelitian Bapak itu diedit
kemudian dibuat bunga rampai, itu tulisan-tulisan banyak, jadikan satu buku. Ternyata ada yang nukil. Yang nukilnya profesor doktor. Tapi karena bapak gelarnya cuma MM, barangkali dia gengsi, profesor doktor kok nukil tulisan seorang magister. Nah, itu nukilan itu nggak ada footnote-nya. Nah, dan kemudian bukunya yang bestseller ini dibedah di kantor bapak. Meskipun bapak waktu itu nggak ngikut bedah buku itu, tapi teman bapak yang ngikut, karena kebetulan dia yang ngedit tulisan bapak dan menggabungkan dalam sebuah bunga rampai menjadi satu buku. Nah, dia ingat betul. Terus akhirnya dia mempertanyakan, Pak, halaman ini, terus alinea ini kan tulisan Pak Haidor gitu. Kenapa ini nggak ada rujukannya? Nah, cuma bapak nggak tahu apa jawaban itu. Jadi cerita teman ketika selesai ikut bedah buku itu, cerita ke bapak seperti itu. Bapak nggak nanyakan kemudian apa reaksi profesor doktor yang bukunya bestseller. Nah, jadi itulah hati-hati. Nah, itu bapak bisa itu menuntut karena buku ini diperjualbelikan. Kemudian lembaga keempat yaitu penasihat investasi. Penasihat investasi itu lembaga apa? Yaitu pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Nah, tugasnya apa? Tugasnya ada 5 poin. Yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain, melakukan penelitian, membuat rekomendasi, memberikan analisa di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu. Kemudian yang terakhir, wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasihat yang diberikan. Itu 5 poin tugas dari penasihat investasi. Nah, selain tugas, penasihat investasi itu ada rambu-rambunya yang harus ditaati. Jadi ada larangan-larangan yang harus ditaati. Larangannya apa aja? Yaitu ada 6 poin. Larangan pertama yaitu meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh penasihat investasi yang lain. Jadi
Nah ini cuma kacaunya kalau penasihat-penasihat ini kompromi, pasang tarif yang tinggi, ini kacau. Penasihat ini harus terpisah. Oleh karena itulah pekerjaan hakim yang Bapak tahu tentunya hakim agama ini dalam berapa tahun gitu di rolling dari daerah tertentu pindah ke daerah lain. Teman Bapak ada yang dipindah ke Pontianak, kemudian dipindah lagi ke Palembang, terus dipulangkan lagi ke Jakarta. Ini apa maksudnya? Ya itu tadi, keakraban dengan masyarakat sekitar itu diputus, tidak boleh terlalu akrab. Kalau terlalu akrab nanti akan mudah disuap. Orang akan tahu misalnya hakim A itu mudah disuap, hakim B misalnya susah. Ini mereka akan tahu. Kemudian juga kalau dia netap di suatu daerah, sebelum orang yang bermaksud mendekati hakim ini, dia akan mencari informasi siapa orang yang dekat dengan dia. Jadi melalui pendekatan bertahap sampai akhirnya bisa ketemu hakim. Hanya dipindah-pindah. Itu salah satu strategi bagaimana mengatur agar hakim agama ini tidak mudah didekati oleh masyarakat yang punya tujuan-tujuan tertentu. Kalau hakim non agama Bapak nggak tahu. Kalau ini Bapak dapat informasi dari hakim tersebut. Ketika Bapak tugas ke Pontianak, kemudian menemui dia, terus ngobrol-ngobrol, terus antara lain dia menceritakan kenapa selalu di rolling jarak sekian tahun pindah lagi ke kota lain, ke daerah lain. Itu salah satu tujuannya. Kemudian yang B, mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga, kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Itu nggak boleh kalau nggak ada peraturan yang membolehkan identitas nasabah ini diumumkan, itu tidak boleh. Poin C-nya yaitu memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tertentu. Nah, jadi supaya jelas informasi tentang nasabah ini sumbernya harus transparan.
Nah, kemudian larangan. Nah, ini membujuk, ini yang larangan keempat ini nggak boleh. Jadi menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai oleh nasabah. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini mempengaruhi nasabah. Nanti kalau kamu beli ini keuntungannya gini, atau sebaliknya kalau kamu menjual, nah ini nanti karena saham yang Anda pegang ini akan mengalami penurunan. Ini mempengaruhi seperti itu, nggak boleh. Yang kelima, memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari efek tanpa bisa memikirkan yang normal, tanpa pemikiran yang normal. Jadi ini cuma berdasarkan feeling kemudian disampaikan. Ini nggak boleh, kecuali ada pemikiran yang rasional, itu diperbolehkan. Kemudian larangan yang terakhir yaitu mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, dan memperbarui kontrak nasabah kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi untuk materi kuliah hari ini, itu hari Ahad tanggal 26 April, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.